Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang mana beranggotakan saya sendiri, Ilmiatul Hasanah, dan juga rekan saya Berlinda Pujianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Aspek-aspek Perkembangan. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yakni perkembangan fisik, yang kedua yakni perkembangan intelektual, yang ketiga yakni perkembangan bahasa dan perilaku kognitif, dan yang terakhir yakni perkembangan aspek seni. Yang pertama yakni perkembangan aspek fisik. Perkembangan fisik pada manusia. Fisik atau tubuh manusia adalah sistem organ yang kompleks dan menakjubkan. Semua organ ini terbentuk pada masa prenatal. Terkait dengan pembangunan fisik, individu melibatkan 4 aspek, yakni sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, struktur fisik, atau tubuh. Yang kedua yakni perkembangan perilaku psikomotorik. Perilaku psikomotor memerlukan koordinasi fungsional antara sistem neuromuskular dan sistem saraf serta otot, dan fungsi psikologis. Dua prinsip perkembangan penting yang terdapat dalam semua bentuk perilaku psikomotorik adalah: yang pertama, bahwa perkembangan terjadi dari yang sederhana ke kompleks, dan yang kedua, dari kasar dan global ke halus dan spesifik, namun terkoordinasi. Yang ketiga yakni proses perkembangan motorik. Ketika mereka memperoleh keterampilan berjalan, anak-anak bergerak di sekitar ruangan dan keluar tanpa kenal lelah sepanjang hari. Terkadang berjalan, berlari, memanjat, dan melompat. Dari 4-5 tahun ini, permainan konstruksi yang luar biasa ini dapat berpindah ke berbagai gerakan permainan yang berirama dan dinamis, namun tetap tidak terikat oleh aturan ketat tertentu. Yang kedua yakni perkembangan intelektual. Intelektual atau intelijensi berasal dari bahasa Latin intelligere, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Menurut Panitia Istilah Pedagogis 1953 yang mengangkat pendapat Strand, yang dimaksud dengan intelektual adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Ada 2 pendekatan yang pokok dalam memberikan definisi mengenai intelektual itu, yaitu yang pertama pendekatan yang melihat faktor-faktor intelektual itu yang sering disebut sebagai pendekatan faktor atau teori faktor. Yang kedua pendekatan yang melihat sifat proses intelektual itu sendiri yang sering dipandang sebagai teori orientasi proses. Teori-teori faktor. Faktor utama secara intelektual adalah faktor kelompok. Menurut Thurston, inilah faktor utamanya: hubungan spasial, kecepatan perseptual, pemahaman verbal, kefasihan kata, kemampuan numerik, asosiatif memori, dan induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual antara lain: bertambahnya informasi yang disimpan di dalam otak seseorang, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah, dan adanya kebebasan berpikir. Perkembangan intelektual. John dan Conrad mengembangkan kurva perkembangan kecerdasan manusia dengan menggunakan skor, tes kecerdasan pengetahuan umum, dan analogi verbal. Laju perkembangan intelektualitas berlanjut dengan sangat pesat hingga awal masa pubertas. Setelah itu, laju kepesatannya tersebut langsung menurun. Yang kedua, puncak perkembangan biasanya dicapai pada akhir masa pubertas akhir, sekitar usia 20-an. Setelah itu, hanya sedikit perubahan yang berlanjut hingga usia 50 tahun. Setelah itu terjadi plateau hingga usia 60 tahun. Dan kemudian terjadi penurunan bertahap. Waktu dan kecepatan deklinasi kecepatan bervariasi, tergantung pada jenis keterampilan tertentu, kualitatif dan kuantitatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ilmi. Selanjutnya tentang perkembangan aspek bahasa dan perilaku kognitif.
Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini mencakup segala cara komunikasi yang di dalamnya terdapat pikiran dan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk lambang untuk mengungkapkan pengertian seperti ucapan, tulisan, tanda, angka, gambar, dan ekspresi wajah. Kemudian dalam berbahasa diasumsikan bahwa anak mewujudkan keterampilannya yang berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama tentang pemahaman, yang kedua tentang perkembangan kosakata, yang ketiga tentang menyusun kata menjadi kalimat, dan yang terakhir tentang ucapan. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman yakni kemampuan memahami maksud perkataan orang lain. Kemudian yang kedua, perkembangan kosakata. Perkembangan kosakata ini mengembangkan kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan orang lain yang diharapkan dapat memperluas kosakatanya. Kemudian yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat. Semakin banyak kosakata yang dimiliki anak, jadi diharapkan ia itu mampu menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat sederhana. Ketika anak tumbuh dan lingkup pergaulannya semakin luas, jenis kalimat yang mereka hasilkan dan ucapan menjadi lebih panjang dan variasi. Kemudian ucapan. Seiring bertambahnya usia belajar, meniru dan menirukan orang lain di sekitarnya, anak dapat mengucapkan beberapa kata yang awalnya sulit diucapkan dengan benar dan jelas, seperti huruf R, huruf Z, huruf W, dan huruf G. Perkembangan pikiran dimulai pada usia 1,6 sampai 2 tahun, yaitu ketika anak sudah dapat menyusun kalimat 2 atau 3 kata. Laju perkembangannya itu sebagai berikut. Yang pertama, pada usia 1,6 tahun, anak sudah dapat membentuk opini yang positif. Misalnya, ayah makan. Kemudian, pada usia 2,6 tahun, anak sudah bisa membentuk opini negatif atau menyangkal. Misalnya seperti, ayah tidak mau makan. Gitu. Kemudian, pada usia yang lebih tua, anak dapat mengatur pendapatnya. Pendapat tersebut tercantum dalam seperti kritikan, misalnya tidak boleh dan tidak baik. Kemudian keraguan, seperti kata mungkin, barangkali, bisa jadi, hal ini terjadi. Ketika anak sadar akan kemungkinan melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan analogis. Misalnya anak melihat ayahnya sedang tidur karena sakit. Pada waktu lain anak melihat ibunya tertidur, jadi dia mengatakan bahwa ibu tidur karena sakit. Kemudian yang ketiga, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kesehatan. Kedua, faktor kecerdasan perkembangan bahasa anak yang tercermin dari tingkat kecerdasannya. Yang ketiga, faktor status sosial ekonomi keluarganya. Yang keempat, jenis kelamin atau gender. Dan yang terakhir, hubungan keluarga. Faktor kesehatan. Seperti jika seorang anak mengalami rasa sakit terus-menerus selama 2 tahun pertama, kemungkinan besar mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan kesehatan anak agar perkembangan bahasanya tetap normal. Orang tua dapat berkontribusi dengan memberikan ASI, makanan sehat, dan menjaga kebersihan tubuh anak, atau membawa anak ke dokter atau pemeriksaan ke puskesmas secara rutin. Kemudian yang kedua, kecerdasan perkembangan bahasa anak tercermin dari tingkat kecerdasannya. Nah, kecerdasan perkembangan bahasa anak tercermin dari tingkat kecerdasannya. Anak dengan perkembangan bahasa yang lebih cepat biasanya mempunyai kecerdasan normal atau di atas normal. Kemudian, status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga sendiri, menurut beberapa penelitian mengenai hubungan antara perkembangan bahasa dan status sosial ekonomi keluarga, menunjukkan bahwa anak dari keluarga miskin mengalami keterlambatan perkembangan dibandingkan dengan anak dari keluarga orang kaya. Kemudian yang keempat, jenis kelamin atau gender.
Pada tahun pertama masa kanak-kanak tidak ada perbedaan antara suara laki-laki dan perempuan. Namun sejak usia 2 tahun anak perempuan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Dan yang terakhir, hubungan keluarga. Hubungan tersebut dimaknai sebagai pengalaman interaksi dan komunikasi dengan lingkungan keluarga, khususnya dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Kemudian fungsi bahasa bagi anak menurut Halliday yakni sebagai berikut. Yang pertama fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulasi, yang ketiga fungsi interaktif, yang keempat tugas pribadi, yang kelima fungsi heuristik atau pencarian informasi, yang keenam imajinasi, dan yang terakhir peran perwakilan. Yang pertama fungsi instrumental. Bahasa digunakan sebagai perpanjangan dari kata tolong, seperti tolong bawakan saya pena. Kemudian yang kedua fungsi regulasi. Bahasa digunakan untuk mengontrol orang lain, seperti kalimat jangan ambil bukuku. Kemudian yang ketiga fungsi interaktif. Bahasa digunakan untuk bersosialisasi, seperti bagaimana kabarmu hari ini, lalu apa kabar kamu, gitu. Terus keempat tugas pribadi. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, dan lain-lain, seperti aku sangat bahagia. Kemudian fungsi heuristik atau pencarian informasi. Bahasa digunakan untuk mengajukan pertanyaan, apa ini? Seperti apa ini? Kemudian imajinasi. Bahasa juga digunakan untuk kesenangan, seperti bermain dengan suara maupun ritme. Dan yang terakhir peran perwakilan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi atau fakta, seperti sekarang sedang hujan. Berikutnya perkembangan perilaku kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya berarti knowing, berarti mengetahui dalam arti yang luas. Cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap sensori motorik, kemudian yang kedua tahap pre-operational, yang ketiga tahap konkret operasional, dan yang terakhir tahap formal operasional. Tahap sensor motorik yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada anak usia 2 tahun. Sedangkan tahap pre-operational yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Dan yang ketiga tahap konkret operasional yang terjadi pada usia anak 7-11 tahun. Dan yang terakhir tahap formal operasional yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia anak 11-15 tahun. Kemudian terdapat hubungan yang amat erat antara perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Taraf-taraf penguasaan keterampilan berbahasa dipengaruhi bahkan bergantung pada tingkat-tingkat kematangan dalam kemampuan intelektual. Sebaliknya, bahasa merupakan sarana dan alat yang strategis bagi lajunya perkembangan perilaku kognitif. Selanjutnya, perkembangan aspek seni. Seni dalam Kamus Praktik Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa. Seni sendiri pada mulanya merupakan suatu proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu, sehingga tidak heran jika sering kita jumpai dalam dunia pendidikan dalam bahasa Inggris dan istilah ARI atau artificial yang artinya adalah barang atau karya dari sebuah kegiatan. Pengertian seni menurut para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, seni merupakan kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, seni merupakan
suatu keindahan. Menurutnya, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Perkembangan yang terjadi pada diri manusia dapat dilihat dari seni yang merupakan suatu kesatuan aspek yang sangat penting dalam adanya suatu sejarah dan evolusi pada diri manusia. Seni sendiri menjadi suatu cara utama bagi setiap manusia untuk mengekspresikan diri mereka atau sekedar mengungkapkan suatu emosi pada diri dan jiwanya. Kemudian perkembangan manusia dapat dilihat dari aspek seni mempunyai beberapa titik penting yang menjadi suatu peran dalam adanya perkembangan. Yang pertama yaitu adanya seni prasejarah. Kemudian yang kedua adanya seni kontemporer dan yang ketiga yakni globalisasi seni. Seni prasejarah. Seni prasejarah ini muncul dengan adanya wawasan tentang kehidupan bagaimana untuk mereka bertahan hidup dan mereka berkembang ke depannya. Contohnya yang dapat diambil dari seni yaitu adalah adanya lukisan dinding gua ukiran batu dan berbagai jenis rupa yang dapat ditemukan dalam peninggalan arkeologi. Yang kedua adanya seni kontemporer yang mana seni tersebut mendorong adanya perkembangan pada manusia. Seni kontemporer sendiri di sini mencakup berbagai macam ekspresi yang mencerminkan akan adanya perkembangan budaya, teknologi, dan politik pada saat ini. Sehingga jika perkembangan manusia dilihat dari aspek seni, maka seni kontemporer ini sudah dapat mencerminkan adanya perkembangan pada manusia dengan ekspresi yang dimunculkan pada perkembangan budaya dan teknologi. Selanjutnya ada globalisasi seni atau biasa disebut dengan seni yang sudah memiliki keinstanan tinggi atau kemajuan dalam pengaksesannya. Pada seni globalisasi ini dapat dikarenakan atau dirujukan pada perkembangan manusia setelah adanya pertukaran ide dan inspirasi antara seniman dari berbagai budaya dan latar belakang. Dan selanjutnya faktor penghambat keterlambatan perkembangan anak di bidang seni. Yang pertama, tidak ada motivasi dari orang terdekat. Motivasi ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh anak yang sedang dalam masa perkembangan. Jadi, motivasi orang tua itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan anak di bidang seni. Jadi, ketika anak memiliki suatu keinginan atau minat dan bakat, dukungan dari orang tua itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak tersebut. Jadi sebagai orang tua kita harus mendukung minat dan bakat anak untuk perkembangan anak tersebut. Kemudian yang kedua, anak tidak mendapatkan kesempatan untuk berlatih mengembangkan kemampuan bakatnya di bidang kesenian. Seperti anak tersebut tidak diizinkan oleh orang tuanya memasuki bidang kesenian. Jadi anak tersebut dituntut untuk mengikuti arahan atau aturan dari orang tua tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.